Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang heat treatment atau perlakuan panas pada bagian surface atau permukaan. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang laser hardening. Laser hardening merupakan proses pengerasan permukaan material menggunakan radiasi sinar laser. Pengerasan dengan sinar laser digunakan untuk pengerasan dengan memanaskan logam pada permukaan kemudian didinginkan. Pengerasan dilakukan hanya pada daerah yang diinginkan saja. Tujuannya untuk mengubah struktur pada permukaan bahan untuk mengurangi tingkat keausan dari gesekan dengan material lain. Selama proses laser pengerasan, bahan material karbon dipanaskan untuk waktu yang singkat di bagian permukaan bahan dengan kedalaman pengerasan lapisan luar biasanya 1-1,5 mm di atas suhu austenit atau sekitar 900 ke 1400 derajat Celcius dan ditransubstansikan ke pendinginan cepat ke dalam struktur martensit. Mengenai proses hardening, perlakuan panas metalurgi ini akan mengubah struktur molekul logam menjadi bersifat sangat keras dengan jalan menaikkan suhu logam tersebut hingga mencapai struktur tertentu dan mendinginkannya sangat cepat. Proses yang juga dikenal dengan proses quenching ini menghasilkan sifat logam yang sangat-sangat keras namun rapuh. Oleh karena itu, pada berbagai penggunaan, sifat keras tersebut hanya dibutuhkan pada beberapa sisi komponen logam seperti permukaannya saja. Komponen-komponen pada laser hardening. 1. Benda kerja yang akan dikeraskan menggunakan proses laser. 2. Sistem set diode laser. 3. Pirometer untuk mengontrol temperatur. 4. Powder feeder atau penyemprotan serbuk grafit dan gas argon. Berikut ini adalah gambar proses pengerasan permukaan menggunakan laser. Berikut ini adalah gambar bagan penghantar radiasi laser. Berikut ini adalah gambar proses laser hardening yang tanpa menggunakan grafit dan menggunakan grafit. Berikut video tentang proses laser hardening. Dalam penggunaan laser hardening ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya 1. Kita dapat melakukan pengerasan secara selektif, jadi pengerasan hanya diberikan pada bagian-bagian yang kita inginkan saja. Yang kedua, kecepatan produksi tinggi, proses mudah dikontrol, dapat digunakan untuk benda ukuran rumit, daerah terpengaruh panas tipis, distorsi sedikit dan pengerjaan bersih.
Kekurangannya: 1. Biaya peralatan yang mahal. 2. Tidak dapat digunakan pada logam yang kandungan karbonnya tinggi, melebihi 0,7% ke atas.